Legend of Xianwu bab 46 sampai dengan bab 50. Curang afrodisiak, kata Ye Chen, bibirnya bergerak-gerak. Curang untuk afrodisiak. Xiong Er mendengar, matanya tiba-tiba berkedip. Kemarilah, ayo ganti. Xiong Er langsung mengambilnya, dan kemudian memasukkan salinannya ke Ye Chen. Mulut Ye Chen berkedut lagi. Hei, itu bagus. Xiong Er melihat ke bawah dan menatapnya dengan penuh semangat. Dia tertawa sambil menonton, tetapi dia tidak pernah memperhatikan tatapan menjijikkan di mata Ye Chen. Luar biasa. Ye Chen menggosok alisnya, dan dia fokus pada misteri hacking mountain boxing. Setelah melihat sepintas, Ye Chen menemukan bahwa tinju gunung yang bergetar dan telapak tangan Ben Lei memiliki tujuan yang sama, keduanya adalah misteri serangan utama, dan mereka memiliki persyaratan fisik yang tinggi, jika tidak mereka akan dimakan kembali oleh kekuatan batin yang sombong. Setelah istirahat sebentar selama setengah jam, keduanya melanjutkan perjalanan lagi. Kali ini, keduanya berjalan lancar. Ketika langit penuh, keduanya berhenti di depan bumi yang luas dan gelap. Ya, itu pasar gelap hantu, Xiong Er menunjuk ke depan. Tak perlu dikatakan Xiong Er, Ye Chen sudah menatap bumi hitam di kejauhan. Pasar gelap bawah menempati area puluhan mil, seperti sepotong bumi hangus, semua tertutup dalam keremangan sebelum masuk, ia mencium bau darah, kebrutalan, dan kedinginan yang datang. Hilang. Xiong Er menyeret Ye Chen ke pasar gelap berikutnya. Begitu dia masuk, Ye Chen merasakan kekuatan yang aneh dan kuat, sehingga dia begitu kuat sehingga dia dihancurkan oleh kekuatan. Apa situasinya? Ye Chen tidak bisa menahan untuk melihat Xiong Er. Tidak perlu membuat keributan, kata Xiong Er, setiap pelelangan datang, pelarangan yang kuat akan ditempatkan di sini, dan semua orang yang datang ke sini akan ditekan ke titik kondensat. Bahkan dunia bawah yang kuat akan ditekan. Ye Chen dengan ragu memandang Xiong Er. Tidak terkecuali. Ini sangat kuat. Ye Guang berkedip, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi terkejut. Siapa itu? Tian Xuanmen, kata Xiong Er, tidak lupa menunjuk ke sisi pasar gelap Nectar. Ye Chen melihat situasi, dan menemukan bahwa tempat paling pusat dari pasar gelap bawah, paviliun lain tergantung di udara, puluhan kaki jauhnya dari tanah, atmosfer megah paviliun, seperti simbol, tidak dapat mentolerir invasi apapun. Dari jarak yang begitu jauh, Ye Chen sepertinya merasakan tekanan yang menakutkan. Apa asal-usul Xuanmen pada hari itu, bagaimana aku belum pernah mendengar tentang Dachu dan kekuatan semacam itu? Ye Chen memandang Xiong Er dengan takjub. Xiong Er, yang selalu maha tahu, menggelengkan kepalanya sedikit kali ini, dengarkan orang tua saya, sebelum faksi Heng Yue Zongjian, Tian Xuanmen ada di sini. Mereka bukan milik seni bela diri, tetapi anggota gerbang tetapi itu misterius dan kuat, dan saya mendengar bahwa tuan mereka adalah seorang bhikkhu dalam keheningan. Tian Jingjing. Ye Chen tidak bisa menahan kaget. 6 tingkat biksu, Ningyi, Renyuan, Zhenyang, Lingsu, Netherworld, Heaven Li Silence, naik ke langit langkah demi langkah. Bahkan 3 gerbang utama dan kuil haus darah yang lebih kuat tidak memiliki biarawan surgawi, biarkan Ye Chen bagaimana tidak kaget. Meskipun mereka berada di pasar gelap-gelap, mereka tidak pernah terlibat dalam pertempuran di tanah ini, dan mereka hanya akan melarang pembunuhan di sini dilelang setiap 3 tahun, kata Xiong Er lagi. Menurut legenda, orang-orang kuil Blood Thirsty telah datang ke sini untuk membuat masalah, tetapi dikalahkan dan kembali ke rumah. Tian Xuanmen seperti simbol tanah ini. Apakah itu seni bela diri atau keluarga budidaya, mereka tidak berani menantang keagungan mereka. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap Xuanmen hari itu, mata penuh kekaguman. Berpikir pada diri saya sendiri, keduanya terus mendalam. Ye Chen menemukan bahwa para biksu yang datang dan pergi ke sini, meskipun nafasnya luar biasa, tetapi perbaikannya telah ditekan hingga titik kondensat, yang harus membuatnya menghela nafas, tidak peduli seberapa kuat Anda di luar, Anda berbaring di sini. Semakin dalam dia pergi, semakin Ye Chen dicemooh. Pasar gelap yang menyeramkan ini sama kacau seperti legenda. Dia datang melalui jalan ini dan melihat banyak paviliun, tetapi ada lebih banyak rumah yang runtuh, banyak tempat masih memiliki darah yang belum mengering, dan ada kekacauan yang tersisa dari perang. Selain itu, orang-orang di sini semua kokoh, dengan roh-roh ganas, mata merah darah, dan kebrutalan. Kemarilah, lihatlah, dan Ling Xi Lingai sedang memberikan promosi. Apakah kamu menginginkan senjata ajaib, Dao Yu? Semuanya bagus. Keduanya datang ke tempat ramai, dan ada teriakan penjualan di mana-mana, ada kios di mana-mana, dan ada segala macam barang untuk dijual. Baik dan indah. Ye Chen melihat harta karun diletakkan di sebuah stan, matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang berapi-api. Kristal darah berwarna-warni. Teratai darah merah. Sepanjang jalan, Ye Chen terus menonton. Bagaimana? Cukup segar. Xiong Er memutar tubuhnya yang gemuk dan berjalan maju, seperti Buddha Maitreya kecil. Ketika dia melihatnya, Nima lucu dan menarik banyak mata di sekitarnya. Ini cukup segar, Ye Chen mendesis. Jangan meremehkan setiap pemilik warung di sini. Xiong Er berbisik, kebanyakan dari mereka mudah ditoleransi, mungkin salah satu dari mereka adalah penatua dari satu faksi atau yang kuat, yang mengolah keluarga. Ini, aku percaya itu. Pelelangan akan dimulai besok. Kami hanya akan berbalik, dan akan sangat ramai di malam hari di sini. Xiong Er berkata, paha ayam keluar dari selangkangannya, dan dia makan tanpa wajah atau kulit. Ha! Kemudian, dengan bisikan samar, matanya menjadi jernih, dan dia sepertinya melihat apa yang disukainya. Kamu bisa berbalik, aku akan melihat ke sana, kata Xiong Er, dan menjejalkan kaki ayam yang tersisa kembali ke selangkangan, dan kemudian melihatnya dalam satu arah. Ye Chen melihat sekeliling, dan tidak bisa membantu tetapi menggosok alisnya.
Ada banyak orang di tempat itu, di dalam dan di luar sangat meriah, ada tanda berdiri di sana, cambuk harimau impotensi. Aneh. Ye Chen membeku, dan diam-diam mengatakan bahwa pasar gelap ini benar-benar membeli segalanya. Xiong Er pergi, dan Ye Chen sedang berjalan di sekitar kios. Dia mengambil dan memilih semua jalan, tetapi dalam hatinya dia berharap bahwa api yang nyata mengingatkan dia sesuatu, jika tidak dia benar-benar tidak dapat melihat yang mana bayi dan mana yang paralel. Temanku, aku semua bayi. Jangan menyesal tidak membeli. Tidak ada kios seperti itu setelah desa ini. Ye Chen mendengarkan jangkrik-jangkrik ini sepanjang jalan. Dia terpesona oleh hal-hal di stan. Banyak hal yang belum pernah dilihatnya, dan banyak hal yang tidak bisa dia lihat. Tiba-tiba, Ye Chen berhenti dan memalingkan muka. Di sana, seorang wanita berpakaian putih melintas, sutra biru melayang, pakaiannya berkibar, seperti bunga lotus yang mekar. Dia seperti peri yang hidup di dunia selama 9 hari, dan tidak terpapar dunia. Orang ini, melihat lebih dekat, bukan Jining Xuang dari Heng Yuzong. Dia datang ke sini juga, melihatnya dari kejauhan, Ye Chen bergumam, jantungnya berdetak sedikit sakit. Mantan kekasih itu bertemu di sini, sehingga dia tidak harus merasa hidup. Bagi Jining Xuang, dia tidak lagi mencintai, tetapi dia tidak akan membenci. Rasa sakit di hatinya hanya sesaat. Tiba-tiba, Ye Chen menemukan topeng kepala hantu dari tangannya, menutupi wajahnya. Sosok itu memacu, Jining Xuang datang dengan aliran orang. Dia tidak sendirian, dan dia diikuti oleh seorang pemuda yang santai, yang benar-benar kepribadian, dan pohon giok ada di angin, menunjukkan rahmat dan rahmatnya. Ye Chen mengenali pria ini sebagai Hua Yun, murid sejati No. 1 Zheng Yang Zong. Sister Ji, lihat ke tempat lain. Hua Yun mengguncang kipas lipat dengan ringan, tersenyum seolah angin musim semi datang, terlihat sangat nyaman. Jining Xuang tampak tenang, tetapi tidak menolak. Tiba-tiba, dia dan Ye Chen lewat, dan reuni mantan kekasih itu sama. Ye Chen lewat perlahan, langkahnya mantap dan kuat, dan dia tidak berbalik. Saya tidak tahu kapan Xiong Er menemukannya. Apa yang kamu lakukan dengan topeng? Xiong Er memandang Ye Chen dengan marah. Aku baru saja membelinya, sangat bagus. Ye Chen melepas topengnya. Uang banyak sekali terbakar. Xiong Er mengutuk, aku pergi. Aku sudah menemukan tempat tinggal. Ayo istirahat dulu. Keduanya datang satu demi satu dan sampai ke kedalaman pasar gelap Nether. Di depannya adalah deretan pavilion, yang merupakan tempat bagi orang untuk menetap selama pelelangan. Memasuki suite, Xiong Er mengunci diri di kamarnya, dan sepertinya sedang mempelajari afrodisiaknya. Jangan menebusnya, Ye Chen mengutuk dan berbalik ke kamarnya. Mengunci pintu kamar dengan erat, Ye Chen mengeluarkan tripod kecil itu. Xiao Ding tampaknya telah dikubur di bawah tanah untuk waktu yang lama, dengan seluruh tubuh berbintik-bintik, dan semburan roh kuno datang ke depan. Aku tidak tahu misteri apa yang akan ada di dalam. Kemudian, Ye Chen mengeluarkan labu kecil Zijin dan mengeluarkan sumbat labu. Tiba-tiba, labu Zijin bergetar. Kemudian, pusaran kecil muncul kembali, dan sebotol Xiao Ding ditelan di tempat oleh labu Zijin. Setelah menelan tripod kecil, labu emas ungu berdengung dan bergetar hebat. Melihat ini, mata Ye Chen menjadi cerah dan jernih, bahkan labu emas ungu memiliki respon yang begitu besar, misteri tersembunyi di tripod kecil itu pasti luar biasa. Apa yang misteri pada akhirnya? Menggosok tangannya, Ye Chen tidak bisa menahan sedikit, dan melihat ke dalam labu kecil. Labu emas ungu penuh semangat menyegarkan, dan tripod kecil ditangguhkan di atas cairan roh, tanpa gemetar, tanpa kilatan cahaya, seperti suspensi yang tenang. Ye Chen sedikit mengernyit dan terus menunggu. Tidak sampai 1 jam kemudian labu Zijin berdengung dan meludahkan tripod kecil. Hanya saja Ye Chen tidak menemukan bahwa sesaat sebelum Xiao Ding dimuntahkan, setetes darah menetes dari Ding dan bergabung ke dalam cairan spiritual dalam labu kecil. Ini hilang. Ye Chen tidak mendapatkan misteri Ding Song, Ye Chen memandangi labu kecil Zijin sejenak. Menatap Ye Chen, labu kecil Zijin tidak seperti apapun kecuali semua orang, masih mengambil aura langit dan bumi. Dia melambaikan labu emas ungu dan Ye Chen mengambil tripod kecil dari tanah. Xiao Ding masih terlihat sama seperti sebelumnya, sebelum ditelan. Aku tidak percaya. Ye Chen mengutuk, imannya pindah, dan dia segera menawarkan api sungguhan dan membungkus Xiao Ding. Setelah 1 jam, Ye Chen menerima api sungguhan, duduk di tanah dengan pantat, tengah-tengah, dan Ding kecil masih utuh dan dibakar oleh Ye Chen untuk waktu yang lama tanpa meleleh. Apa yang kamu lakukan yang mengabaikan pembakaran api sungguhan? Ye Chen memegang Xiao Ding dan menghela nafas, bahkan api sungguhan tidak bisa dilebur untuk melelehkannya, dia benar-benar pemarah. Ya. Ada memarahi lain dalam hatinya. Ye Chen memegang labu ungu kecil dan mengangkat kepalanya dengan beberapa suap cairan spiritual. Cairan spiritual mengalir ke tubuhnya seperti Wang Qingquan mengalir melalui tubuhnya seperti sebelumnya, tapi apa yang membuat Ye Chen tidak bisa dijelaskan adalah cairan spiritual yang ditelan kali ini sedikit berbeda dari biasanya, dan dia tidak bisa membedakannya. Bagaimana mungkin ada perasaan aneh? Ye Chen merobek kerahnya, merasa sedikit panas. Segera, darah di tubuhnya mempercepat sirkulasi, bahkan sedikit mendidih, membuat tubuhnya terasa lebih terbakar. Menjilati bibirnya yang kering, dia mengambil labu emas ungu lagi, dan mengangkat kepalanya lagi untuk sementara waktu. Baru saja perasaan terbakar menjadi lebih kuat. Dia menggelengkan kepalanya, Ye Chen sedikit pusing, dan mulutnya yang kering terasa lagi, dia menuangkan lebih banyak cairan spiritual ke dalam labu emas ungu, tetapi semakin dia haus, semakin haus yang dia inginkan. Tanpa sadar, sebagian besar cairan spiritual dalam labu Zijin telah diminum olehnya. Ada apa?
Mata Ye Chen menjadi kabur, dan bahkan melihat sesuatu agak kabur. Sejauh dia minum terlalu banyak cairan spiritual, dia tidak menyadari kemajuannya ke tingkat ke-6 kondensasi. Dia tidak tahu kapan dia berteriak dan menanggalkan pakaiannya, merasa bahwa tubuhnya seperti api, dan bahkan setiap pori kecil di seluruh tubuh terbakar dengan api. Air. Tanpa sadar meraih labu emas ungu, Ye Chen mengangkat kepalanya untuk semburan irigasi lagi, dan tidak berhenti untuk waktu yang lama. Segera, ada suara seperti itu di tubuhnya. Dia baru saja maju untuk waktu yang singkat, dan dia berlatih dari kondensat ke-6 ke kondensat ke-7, dan melompat ke kondensat ke-7. Jika ini terus berlanjut, terobosan ke-8 bukan tidak mungkin. Dengan menggeram lagi, bentuk Ye Chen berubah. Matanya merah, dan dahinya melompat keluar. Ini belum berakhir. Tubuhnya memiliki kabut hitam yang tidak bisa dijelaskan, dan setiap pori di seluruh tubuh dipenuhi dengan roh sihir hitam, dan rambut hitam panjang menjadi darah merah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Yang paling penting adalah alisnya memancarkan cahaya sihir, dan pola sihir aneh berkedip. Dia memeluk kepalanya dan menunduk di tanah, hanya merasakan kepalanya menderu dan kepalanya meledak. Dia tidak tahu kapan dia jatuh ke tanah dan jatuh pingsan. Di dalam ruangan, ada keheningan. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dia pulih. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan kemudian fajar. Ketika sinar matahari terbenam membasahi wajahnya melalui jendela, dia tiba-tiba duduk. Setelah mengalami stagnasi singkat, dia buru-buru memeriksa tubuhnya, hanya untuk menemukan bahwa bajunya sobek sendiri. Kultivasi saya adalah, dia merasakan kekuatan agung di tubuhnya. Dia tidak bisa tidak kaget. Ranah naik ke tingkat ketiga dan mencapai tingkat ke-8 gas kental. Apa yang terjadi semalam? Setelah beberapa saat bersedih, dia ingat apa yang terjadi semalam. Melambaikan labu ungu, mata Ye Chen menjadi redup. Tadi malam, dia minum cairan spiritual di dalam, dan kemudian semua hal aneh terjadi kemudian, tubuh itu seperti api yang membakar, dan otaknya mengaum sehingga meledak. Apakah ada masalah dengan cairan ini? Ye Chen mencabut sumbat labu dan melihat ke dalamnya, tetapi pintu ruangan dibuka oleh tendangan Xiong Er. Pergi, pelelangan akan segera dimulai. Ye Chen menjawab, menutupi sumbat labu, lalu menutup labu ungu, dan pergi bersama Xiong Er. Ketika mereka berdua turun, mereka menemukan bahwa jalan itu penuh dengan orang, tanpa kecuali, semuanya menuju ke pusat pasar gelap yang gelap. Adegan ini tidak biasa dan luas. Kata Ye Chen, dan mengenakan topeng hantu lagi. Ini Yi Rongwan dan Bian Chengwan. Menelan 1. Xiong Er mengambil 2 pil dari selangkangannya dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Itu dapat mengubah penampilan dan suara orang, dan berhati-hati untuk mengarungi kapal 10.000 tahun. Ye Chen awalnya ingin mengambil alih, tetapi ingat bahwa Xiong Er keluar dari selangkangannya dan terbatuk datar, kamu simpan itu. Aku akan memakai topeng. Kemudian, dia mengambil topeng itu dari lengannya dan menaruhnya di wajahnya. Jangan tarik itu. Xiong Er tidak berwajah dan tanpa kulit, dan menelan pil Bian Sheng dan pil Yi Rong, terlepas dari mata Ye Chen yang menjijikkan. Mengapa tas penyimpananmu di selangkangan? Aman. Di dekat pusat Nether Black Market, ada loteng, menjulang tinggi ke awan, dan megah. Loteng ini disebut Hidden Dragon Pavilion, dan itu adalah tempat di mana Yudu melelang selama bertahun-tahun. Pada saat ini, melihat ke bawah dari udara, aliran orang-orang dari kuartet telah bersatu, semua orang tidak sederhana, dan tindakan mereka relatif rendah. Tidak lama kemudian, bagian depan pavilion naga Tibet penuh sesak. Mengapa tidak membuka pintu? Beberapa orang sudah tidak sabar. Waktu habis, apa yang terburu-buru? Aku tidak tahu apa yang akan dilelang di Tianxuanmen kali ini. Lelang yang diselenggarakan oleh Tianxuanmen benar-benar luar biasa. Di balik kerumunan, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk diam-diam. Segera, gerbang Hidden Dragon Pavilion berdengung dan terbuka perlahan. Begitu pintu terbuka, seorang laki tua berpakaian hitam dengan tongkat naga biru masuk terlebih dahulu. Siapa orang ini? Ini terlalu besar. Kamu bahkan tidak tahu itu orang tua di Montenegro. Dominasi. Ini penglihatanku. Setelah orang-orang tua Montenegro, beberapa orang tua bergegas masuk. Segera setelah itu, orang-orang mengalir masuk, bergegas ke pavilion naga. Ayo pergi. Xiong Er mengikuti kerumunan itu ke kerumunan, tumpukan daging kecilnya yang kecil nyaris diperas menjadi pai daging. Ketika sosok itu langka, Ye Chen melangkah masuk dan berjalan. Ketika dia masuk, Ye Chen menemukan bahwa pavilion naga itu mandiri, dan alun-alunnya besar. Kolom batu giok berukir di aula, bunga ajaib terbang, dan bahkan rumputan dan bunga hias luar biasa. Sungguh masalah besar. Ye Chen mendesis. Mereka yang datang dengan cepat menemukan tempat mereka. Sebagian besar biksu yang datang ke pelelangan untuk pertama kalinya memiliki cahaya baru di mata mereka. Adapun para bhikkhu yang telah datang sebelumnya, mereka tampak jauh lebih ringan. Itu dia, itu dia. Xiong Er menarik Ye Chen ke meja batu giok sudut. Ini tidak sopan, mengambil buah roh di atas meja dan memasukkannya ke dalam mulut, sambil memasukkannya, jangan lupa untuk menaruh beberapa di lengan Anda. Aku mengandalkanmu untuk meninggalkanku sedikit. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Kamu punya topeng dan kamu tidak bisa memakannya. Aku akan memakannya untukmu. Sekarat kamu. Saya tidak tahu berapa lama, seorang lelaki tua duduk di samping meja ini dan melihat dengan seksama, bukankah lelaki tua berpakaian ungu di hutan tandus yang muncul kemarin? Melirik pria tua dengan pakaian ungu, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi terkejut. Meskipun Xiu Wei ditekan, pria tua dengan pakaian ungu memberinya kesan bahwa gunung raksasa adalah yang tertinggi.
Ye Chen menarik kembali tatapannya, dan pria tua berwarna ungu itu juga memandang Ye Chen sedikit, tapi matanya berkedip karena terkejut. Orang-orang dari keluarga Qi di Nanjiang ada di sini. Aku tidak tahu siapa yang berteriak. Di pintu, 3 laki tua berpakaian abu-abu sudah masuk dan langsung menuju ke kamar elegan lantai 2. Rumah situ di Sisu telah tiba. Apakah itu keluarga kerajaan Beijuan? Itu bahkan datang. Rumah Hangguan di Dongyue. Sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga budidaya, dan pertempuran itu tidak kecil, semua biksu di pavilion menarik masa lalu. Apakah tidak ada beruangmu yang datang? Melirik keluarga Dashi yang terus berjalan di ambang pintu, Ye Chen tidak bisa menahan untuk melihat Xiong Er. Kemarilah. Xiong Er, yang menikam Ling Wo, menunjuk ke seseorang yang solid dan bertelinga gemuk di satu sisi, ya, itu paman kedua saya. Paman kedua kamu terlihat seperti tampilan kasual. Itu perlu. Heng Yuzong juga ada di sini, teriak lainnya. Mendengar bahwa Ye Chen dan Xiong Er tertegun di masa lalu, seorang pria parubaya dengan pedang negatif telah melangkah ke pintu, berdiri tegak dan lurus, menunjukkan semangat popularitas yang sengit. Orang ini dari Heng Yuzong. Aku belum melihatnya. Ye Chen menoleh untuk melihat Xiong Er, apakah kamu melihatnya? Pemilik gerbang bagian dalam Yu Jianfeng. Xiong Er benar-benar mengenalinya dan berkata, tampaknya ini disebut Windlass. Orang-orang dari sekte Zheng yang telah tiba. Seperti yang dia katakan, sebuah suara datang dari bawah, tetapi dia adalah orang tua berambut abu-abu. Wu Changqing. Ye Chen mengenali pria itu sekilas, tapi bukankah dia yang lebih tua dari Balai Penegakan Zheng Yangzong? Orang yang mengusirnya dari Zheng Yangzong hari itu adalah Wu Changqing ini. King Yunzong juga mengirim seseorang. Setelah itu, seorang lelaki tua di Xingyi berjalan dengan tongkat, diikuti oleh seorang lelaki tua dan seorang pria muda berbaju ungu. Ketika dia menatap Ye Chen, matanya membeku dalam sekejap, terutama ketika dia melihat pemuda itu berpakaian putih, dan masih ada cahaya dingin di matanya. Ye Chen mengenalinya dan berubah menjadi abu-abu, dan itu adalah Lu Zhi, murid sejati kedua dari biografi ke-9 King Yunzong yang sebenarnya. Pembalasan ini harus dilaporkan, tinju Ye Chen bergetar tanpa sadar. Orang-orang yang tiba di Sanzong berturut-turut naik ke lantai 2, dan 3 putri duyung masuk di pintu, seorang pria tua berambut abu-abu, seorang pria parubaya berjubah ungu, dan seorang pria muda berjubah putih. Melihat itu, mata Ye Chen menyipit lagi, bukankah ketiga orang ini adalah 3 orang yang sama yang mengejar Chu Linger di hutan monster hari itu? Ye Chen tidak pernah berharap bahwa mereka akan bertemu mereka di sini lagi. Orang-orang dari Kuil Haus Darah. Pemandangan itu sebagian besar merupakan kejutan. 3 sektor dari Chu Besar, Istana Haus Darah mendominasi Chu Utara, tetapi mereka adalah raksasa yang sebenarnya, dan ketiga sektor berani tidak mudah memprovokasi mereka. Sekarang hidup. Aku ingin menembak bayi, aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Di bawah, pada platform yang ditinggikan, seorang tokoh tua telah meningkat. Orang-orang di sini memanggilnya Yang Gelao. Kamu harus tahu aturannya di sini, dan aku tidak akan berhenti berbicara omong kosong. Yang Ge selalu berkata dengan tajam. Lelang, mulailah. Segera, seseorang datang ke panggung memegang pedang roh. Pedang roh itu tetap hidup pada cahaya ungu, pedang tajam itu menakutkan, dan kadang-kadang itu juga membuat suara berdengung, yang jelas merupakan pedang pembunuh yang mengerikan. Pedang Xiang, harga dasar 50.000 batu roh, harga tertinggi akan mendapatkannya, kata yang ketua dengan ringan. Aku 5.000 1.000. Segera, beberapa orang mengangkat tanda. 5.000 3.000. 60.000. Hanya beberapa napas lagi, harga pedang roh naik ketika harga terus naik, pelelangan menjadi panas. Ini juga mahal. Kamu terpojok, Ye Chen tidak bisa menahan lidahnya, item pelelangan pertama sangat mahal harganya, jadi dia malu dengan batu roh itu. Apakah kamu pernah mendengar tentang awal yang besar? Xiong Er berkata, penjualan pertama sangat ramai, dan ada yang murah di belakang. 8 jiwa. 85.000. 9.000. Di bawah, persaingan masih sengit, untuk mendapatkan pedang Xiang, satu persatu mati-matian menaikkan harga, meraung merona dan leher tebal. 100.000. Pada saat ini, sebuah suara datang dari lantai 2, dan penawarnya adalah Yang Zong Wu Changqing. Kali ini, orang-orang di bawah hanya mati. Jika tidak ada yang menaikkan harganya, pedang Xiang ini adalah sekte Zheng Yang. Di platform tinggi, Yang melirik ke bawah dan melihat bahwa tidak ada yang menaikkan harganya, maka dia melambaikan kembali pedang Xiang di lengan bajunya. Segera, seseorang muncul dari panggung, memegang tungku tembaga kecil di tangannya, tungku tembaga kecil diukir dengan pola jalan dan mekar dengan cahaya. Meskipun hanya seukuran tamparan, itu mengungkapkan udara yang luar biasa. Zhiang Copper Furnace, dengan harga awal 30.000 yuan, mulai dilelang sekarang. Segera, itu mudah bagi seseorang untuk menawar, dan penambahan semangat dari 1.000 roh. 5.000. 70.000. Aku punya 90.000. Suara-suara penawaran terus datang dan pergi, berpegang pada tungku tembaga kecil ini dengan pandangan yang bertekad untuk mendapatkannya. Tungku tembaga kecil ini juga bagus, Ye Chen menyentuh dagunya. Jika kamu mau, naikkan harganya, kata Xiong Er. Tidak ada uang. Ketika aku tidak mengatakannya. Dalam sekejap mata, tungku tembaga kecil di bawah sudah terjual dengan harga tinggi 150.000, dan tergantung pada posturnya, masih sulit untuk memenangkan tungku tembaga kecil. 16.000, aku King Yunzong. Di atas, suara penatua King Yunzong datang. Tiba-tiba, bagian bawah bendera membengkak, meninggalkan 160.000 batu roh sendirian, belum lagi, hanya raksasa King Yunzong ini bukanlah sesuatu yang berani diprovokasi orang biasa. Karena tidak ada yang menaikkan harga, King Long ini dimiliki oleh King Yunzong.
Yang Ge melihat sekeliling selama seminggu dan melihat bahwa tidak ada yang menawarkan penawaran. Hal berikutnya yang dia ambil adalah masih senjata magis, itu adalah cermin gosip, segera setelah itu diambil, itu bersinar cahaya panas. Harga awal adalah 100.000 yuan. 11.000. Seorang pria dengan pakaian ungu di bawah, tawaran pertama. Zhou Chang, kamu sangat kecil, tapi kamu tidak bisa mengambil cermin gosip ini. Di sisi lain, seorang pria tua berambut putih berwajah muram mencibir. Aku punya 120.000. Pria tua berambut putih itu tersenyum dingin. Zhou Chang tampak dingin dan bersenandung, kamu 10.000, 130.000. 15.000. Aku punya 170.000. Di seluruh paviliun naga tersembunyi, ada suara dua orang yang menawar, mereka berdua sepertinya sudah lama memiliki dendam, dan ada kedinginan dan permusuhan di antara mereka. Benar saja, lelang pasar gelap ini tidak setenang kelihatannya, pada kenyataannya, orang-orang ini bertarung secara rahasia. 20.000. Kamu 10.000, 21.000. Cermin Bagua sangat kompetitif, dan keduanya menghasilkan memerah dan leher tebal keseimbangan tidak rusak sampai orang ketiga bergabung, diikuti oleh yang keempat dan kelima. Dengan meningkatnya jumlah pesaing, harga cermin gosip ini telah melonjak hingga 300.000. Nima, aku baru saja bersiap untuk masuk. Xiong Er berseru, seekor binatang buas yang menaikkan harganya begitu tinggi. Bagaimana rasanya lelang ini tidak ada hubungannya dengan kita berdua? Tidak ada uang, benar-benar dirugikan. Di bawah, penawaran mirror 8 diagram telah berakhir, dan ternyata itu adalah seorang laki tua kurus seperti monyet. Para bihiku yang telah membenci mereka karena cermin gosip mendengus dalam cahaya dingin. Pada titik ini, item lelang keempat telah diambil oleh Yang Ge, dan itu masih merupakan artefak magis. Ini adalah menara yang sangat indah, bersinar dengan cahaya warna-warni, dan cahaya warna-warni bersinar di sekitarnya, seperti seekor naga. Bergerak. Menara yang penuh warna dan indah dengan harga cadangan 80.000. Menara indah berwarna-warni ini tampaknya memiliki pengaruh lebih dari 3 alat magis sebelumnya. Setelah diambil, atmosfer di paviliun langsung menjadi panas, dan yang penting adalah bahwa keluarga budidaya telah bergabung dalam pertempuran. 100.000. 15.000. 20.000. Keluarga menjadi terlibat dalam perang, dan pelelangan menjadi sangat hidup. Keluarga yang bermusuhan, khususnya, akhirnya menemukan alasan untuk konfrontasi, dan suara tangisan terdengar di paviliun naga Tibet. Selain kompetisi, ada bau mesiu yang tersebar di paviliun naga Tibet ini, dan semua lampu dingin. Jika tidak dilarang di sini, saya khawatir seni bela diri ini telah melompat keluar dari huru-hara. Tanah ini memiliki aliran keluarga praktik yang tak ada habisnya, dan semua jenis dendam memiliki sejarah panjang. Pada saat ini, pelelangan Ghost Black Market membawa mereka ke sini, memberikan mereka platform yang baik meskipun mereka tidak bisa melawan berdarah, setidaknya mereka bisa bertarung satu sama lain dalam hal harga, tetapi hanya jika Anda punya uang. 300.000. Di bawah, seorang lelaki tua berambut kelabu, menggetakkan giginya, dan akhirnya meneriakkan harganya. Mengapa, kamu ingin dihancurkan? Suara tawa datang dari Yajian Zhong di atas, mendengarkan dengan seksama. Itu adalah suara dari Yajian, Istana Hausdara. Kata-kata itu sangat mengancam dan mengintimidasi. Ini sebentar. Tidak, aku tidak. Pria tua berambut abu-abu itu buru-buru abstain, karena takut membuat marah kuil Hausdara, dan menyebabkan bencana bagi keluarganya. Hitung kenalanmu. Pelelangan berlanjut, dan beberapa item berikutnya adalah artefak magis. Setelah putaran lelang turun, klimaks diulangi, dan artefak mengerikan dikeluarkan, dan suara-suara di bawah ini penuh dengan kejutan. Segera, batang besi hitam dikirim ke peron. Batang besi, harga cadangan 10.000 yuan, dan pelelangan dimulai. Yang ketampak lelah, menguap, dan berkata dengan santai. Begitu batang besi dilepaskan, Ye Chen, yang telah menutup matanya di sudut, tiba-tiba membuka matanya karena api bergetar. Sayang. Mata Ye Chen menjadi cerah. Dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menusuk batang besi, lebih tepatnya itu adalah batang besi, itu hitam, berkarat, tidak rata, dan merusak beberapa tempat. Aku tidak bisa melihat bagaimana melihat anehnya. Seperti Ye Chen, para biarawan di bawah memandangi batang besi dengan mata lebar. Apa ini? Seseorang memandang Yang Gelazili dengan curiga. Benarkan? Batang besi. Yang Ge selalu melirik pria itu. Saya mendengar bahwa tidak hanya orang itu, tetapi semua orang, sudut mulutnya tidak bisa menahan berkedut. Anda terlalu santai. Yang Ge berkata dengan santai sehingga para biarawan di bawahnya mencibir. Ini jelas bukan harta jika kamu tidak menganggapnya serius. Penjualan juga jelek. Jangan membelinya jika kamu punya uang. Tidak ada yang menginginkannya. Dia melirik ke bawah, dan ketika tidak ada yang menjawab, Yang Ge akan mengumpulkan batang besi. Lambat. Saat itu, sebuah suara datang dari sudut, aku ingin batang besi ini. Sebuah kalimat yang tiba-tiba membuat penonton melihat ke samping. Secara alami, Ye Chen jarang menemukan bayi yang benar-benar gemetaran, dan dia tidak akan membiarkannya pergi. Senior, 10.000 roh, aku menginginkannya. Apakah kamu sakit? 10.000 batu roh membeli batang besi yang rusak. Xiong Er tidak bisa menahan kutukan. Murah. Aku tergantung. Percakapan antara dua orang langsung menyebabkan tawa besar, dan orang-orang tua itu terhibur oleh Ye Chen dan Xiong Er. Jika tidak ada yang menaikkan harganya, maka batang besi ini adalah milik teman kecil ini. Lambat. Kata-kata lama yang disela oleh suara, kalau batang besi ini, Izeng Yang Zhou menerimanya.
Seluruh ruangan penuh dengan suara sembrono, dan mereka melihat sumber suaranya penatua Wu Changqing, penatua sekte Zhengyang, menawar posturnya tinggi, dan makna di antara garis-garis itu sepertinya menunjukkan bahwa batang besi adalah miliknya. Di sudut, mata Ye Chen sedikit menyipit, dan ongkosnya meningkat lagi, aku akan memberimu 12.000. Mendengar kata-kata, ada kesembronoan lain di bawah ini. Siapa bayi ini? Berani mengambil sesuatu dari Zhengyang Song, dan itu masih batang besi hitam. Bacheng memiliki air di kepalanya. Dalam suara itu, Wu Changqing tersenyum, wah, tahukah kamu siapa yang kamu raih? Penatua, apakah kamu membuatku takut? Ye Chen melirik Yajian di lantai 2. Sangat bagus, Boni. Wu Changqing tertawa, tidak ada yang berani mengambil sesuatu dari Zhengyang Song saya untuk waktu yang lama. Dalam hal ini, kursi ini akan menemani Anda untuk bermain, saya akan memberi Anda 20.000 batu roh. 2.000 untuk berjaga-jaga. Suara Ye Chen segera terdengar. 30.000. 31. Ye Chen segera mengikutinya, dengan sinis mencibir di sudut mulutnya. Dia sudah merencanakan untuk melawan semua harta milik dan Wu Changqing sampai akhir. Bahkan jika bukan karena batang besi itu, dia harus bertarung karena dengan kejam didorong turun gunung hari itu. Nada. Baiklah, saya keluar dari 40.000. Kata-kata Wu Changqing masih kasar, dan puluhan ribu batu roh tidak layak disebutkan di matanya. 100.000. Keke. Ye Chen benar-benar tidak berhenti berbicara, dia hampir mencekik penonton dengan sepatah kata pun. Aku mengandalkan, kamu gila. Xiong Er memarahi Ye Chen. Ye Chen mengabaikannya, tetapi tidak bisa tidak melihat ke atas dan melihat ke lantai 2, tersenyum, Elder, dapatkah kamu bersenang-senang bermain dengan cara ini? Ini hanya 100.000. Wu Changqing tampaknya tidak berharap Ye Chen mencapai 100.000 dalam satu nafas, yang membuat wajahnya terlihat agak suram. Anda harus tahu bahwa dia adalah seorang penatua, tetapi keberanian harga yang diminta ditekan oleh seorang junior. Tidak marah. 110.000. Wu Changqing mencibir, nak, kamu harus menambahkan aku semacam 20.000. Ha. Saya. Begitu kata ini keluar, suara air meludah ada di bawah. Siapa bayi? 200.000, keberanian besar. Kali ini, Ye Chen benar-benar disebut fokus. Bahkan yang ketua di platform yang tinggi tidak bisa tidak menunjukkan kejutan. Seorang junior berani mengambil sesuatu dari Zhengyang Song, dan dia tidak bisa tidak memperhatikan. Pada saat ini, terlalu banyak orang yang hanya bisa melihat sekeliling. Ye Chen lebih baik, tidak seperti apapun, menyeruput teh. Dia tahu cara bertarung demi uang. Dia jauh dari menjadi lawan Wu Changqing, tetapi untuk bayi itu, dia masih memutuskan untuk bertarung dengan Wu Changqing. Bahkan jika dia tidak bisa menembak bayi itu, dia harus menghabiskan lebih banyak batu spiritual. Tentu saja, 200.000 adalah batasnya. Ini masih ditambah dengan cairan batu giok itu. Awalnya dimaksudkan untuk membeli baja hitam dan besi hitam. Sekarang sepertinya dia menjadi gila di sini. Melihat Wu Changqing lagi, kulitnya menjadi biru besi. Bagaimana dia bisa memikirkan seorang junior, yang berani merampok sesuatu seperti ini secara terbuka dan Zhengyang Song, dan bahkan membuat harga 200.000. Dia tidak kekurangan uang, tetapi untuk membeli 200.000 yuan untuk membeli batang besi yang rusak, itu benar-benar mustahil. Sekarang sulit baginya untuk mengendarai harimau, membelinya, itu tidak hemat biaya, jangan membelinya, bukan wajahnya yang hilang, seluruh Zhengyang Song akan menjadi bahan tertawaan semua orang yang hadir. 21.000, jika kamu bisa menambahkanku lagi. Di bawah perhatian besar, Wu Changqing masih menaikkan harganya lagi. Kali ini, Ye Chen dalam kesulitan, dan 200.000 adalah batasnya. Nak, apakah kamu benar-benar ingin mendapatkan tongkat besi? Xiong Er, yang sedikit malu, bertanya pada Ye Chen. Ye Chen sedikit mengangguk. Melihat ini, Xiong Er segera mengeluarkan tas penyimpanan dari selangkangannya, saya hanya memiliki 300.000. Saya meminjamnya. Harap ingat untuk membayar saya kembali. Mendengar bahwa Ye Chen agak bingung, yang berpikir bahwa Xiong Er akan sangat tercerahkan pada saat kritis, yang membuatnya merasakan arus hangat. Masalah besar lain kali. Xiong Er membentangkan tangannya. Terima kasih. Ye Chen tersenyum penuh terima kasih. 300.000, ketika suaranya terdengar, itu menimbulkan sensasi lain di antara hadirin. Pada saat ini, bahkan Jining Huang, yang selalu dingin dan acuh tak acuh, tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan ekspresi terkejut. Ketika dia melihat Ye Chen dengan topeng, dia cantik. Alisnya sedikit mengernyit. Melihat kulit Wu Changqing, sudah sangat suram sehingga sangat menakutkan, dan kedinginan di matanya tiba-tiba muncul, yang ternyata merupakan pembunuhan. Pindahkan pembunuhan itu lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah menangkap pembunuhan Wu Changqing, Yang Ge tidak bisa membantu tetapi mengatakan sepatah kata pun. Dicela di depan umum, kepalan Wu Changqing mengepal dengan bajunya, bentrok giginya, dan berkata, aku punya 300.000. 500.000. Bayi kecil ini akan melawan Tuhan. Tiba-tiba, mata semua orang terangkat. Siapa yang menyangka bahwa batang besi yang dianggap compang-camping dijual dengan harga 500.000 yuan selama lelang ini, saya khawatir hanya barang lelang ini yang mencapai harga setinggi itu. Bang! Hanya mendengar suara meja dan kursi rusak di kamar Zhengyang Zongya, Wu Changqing benar-benar marah. Tetapi dia tidak menaikkan harga, puluhan ribu roh tidak layak disebutkan, tetapi setengah juta roh bukanlah jumlah yang kecil, meskipun dia seorang penatua, dia tidak memiliki keberanian besar untuk menghabiskan setengah juta roh. Beli batang besi yang rusak. Dalam sorotan, tidak ada kata-kata Wu Changqing yang terdengar, yang membuat Ye Chen meludahkan, 500.000, saya harap Anda tidak mengecewakan saya.
Berbicara, Ye Chen tidak lupa untuk melihat batang besi di atas panggung. Karena tidak ada yang menaikkan harga, batang besi ini milik teman kecil itu, veteran yang diselesaikan. Berikut ini, ada beberapa lelang artefak. Meskipun harganya tidak rendah dan pelelangannya cukup ramai, tidak ada yang mendebarkan seperti batang besi. Baru setelah matahari terbenam lelang hari ini berakhir. Lelang hari ini berakhir di sini. Besok berlanjut. Mereka yang mengambil barang, membawa uang, dan datang ke halaman belakang untuk mengambilnya. Ketika Yang Gela Ozhong mengatakan bahwa lelang hari ini telah berakhir, orang-orang di Zanglongge semua bangun, dan mereka tidak tertarik dengan penawaran sebelumnya dari jeruji besi. Akibatnya, ketika semua orang berdiri, mereka akan memperhatikan Ye Chen. Aku akan mengambil latte stick, kamu kembali duluan. Ye Chen melihat ke sekeliling kuda-kuda itu, dan kemudian melirik ke kamar elegan lantai 2, lalu menatap Xiong Er, ketika kamu keluar, perhatikan di belakang kamu. Tidak apa-apa, apakah ada paman kedua saya? Xiong Er melambaikan tangannya, menyelinap ke kerumunan, menghilang dalam sekejap. Setelah Xiong Er pergi, Ye Chen berjalan ke aula belakang Hidden Dragon Pavilion. Banyak orang datang dan pergi, termasuk Wu Changqing. Melihat Ye Chen, wajah Wu Changqing suram, suaranya dingin dan tulang. Nak, aku akan memberitahumu biaya mengkritikku. Penawaran yang adil, yang dengan harga tertinggi menang, dan para senior enggan menghabiskan uang, yang juga menyalahkan saya. Ye Chen mencibir. Saya harap pada saat pelelangan selesai, mulut Anda masih akan sangat pintar. Wu Changqing membuang jubahnya dan berjalan pergi. Apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan? Dengan mencibir pada Wu Changqing pergi, Ye Chen berbalik dan berjalan ke aula belakang. Melihat Ye Chen, pria tua yang duduk di atas kasur di ujung sana tidak bisa membantu tetapi menatap, anak kecil, Anda memiliki banyak energi hari ini. Senior mengolok-olok. Yang Ge tidak bertanya lagi, tetapi mengambil batang besi hitam dengan kumis, dan Ye Chen sudah mengambil tas penyimpanan, dan menyerahkannya kepadanya dengan sangat menyakitkan. 1,5 juta batu roh benar-benar. Biarkan dia kehilangan rumahnya. Terima kasih, senior. Setelah menerima batang besi, Ye Chen membungkuk tangannya dan menyembah. Ini akan pergi dari sini, tetapi dia dihentikan oleh Yang Ge. Teman kecil dan lambat. Mendengar itu, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat ke belakang, dan menatap orang tua itu dengan ragu. Senior, apakah ada yang harus Anda lakukan? Aku baik-baik saja, tetapi seseorang meminta sesuatu yang sepele. Yang Ge tersenyum lembut, mengatakan bahwa dia tidak lupa mengulurkan lengannya dan memberi isyarat, teman kecil, silakan masuk. Ye yang tiba-tiba sangat sopan, yang membuat Ye Chen agak tersanjung. Masuk. Seseorang sedang menunggu kamu. Yang Gelao tersenyum lagi dengan senyum ramah. Meskipun salah, Ye Chen masih berjalan ke arah jari lama Yang Ge. Dia tahu bahwa di pavilion naga Tibet ini, bukan keputusannya apakah akan masuk atau tidak. Lebih baik mengambil inisiatif. Ikuti pintu aula belakang dan masuk, hanya untuk menemukan bahwa ada halaman kecil di belakang aula. Halaman kecil memiliki perbatasannya sendiri, penuh dengan kemuliaan, dan penuh dengan bukit-bukit berbatu, juga penuh dengan bunga dan rumput spiritual. Suara air yang mengalir jernih dan dapat didengar. Taman kecil yang apik. Teman kecil, tolong. Saat Ye Chen kagum, sebuah suara lembut datang dari gazebo di halaman kecil. Mendengar suaranya, Ye Chen adalah orang yang cantik sekali lagi, bukankah pria parubaya yang duduk di gazebo itu adalah juru lelang yang duduk di sebelahnya hari ini? Dia dari Tian Xuanmen. Ini adalah pikiran pertama dalam hati Ye Chen, kalau tidak, dia tidak akan muncul di halaman belakang pavilion naga tersembunyi, dan dia tidak akan membiarkan Yang Ge selalu menunjukkan kebaikan seperti itu. Ayo. Pria tua ungu itu menyapa Ye Chen. Tanpa banyak berpikir, Ye Chen memulai gazebo dan memberi hormat pria tua dengan warna ungu dengan hormat. Para junior telah bertemu dengan para senior. Kamu tidak harus sopan, duduklah. Pria tua dengan pakaian ungu itu tersenyum. Meskipun dia pria yang kuat, dia tidak memiliki petunjuk, membuat Ye Chen berpikir bahwa dia adalah kakek biasa di depannya. Aku tidak tahu mengapa para senior merekrut para junior. Ye Chen menatap lelaki tua itu dengan ragu. Tolong, bantu. Tolong. Tolong bantu saya. Ye Chen terkejut lagi, dan dia sangat terkejut bahwa dia akan meminta bantuannya. Untuk lebih tepatnya, saya ingin meminta api yang sebenarnya di tubuh Anda untuk membantu. Pria tua dengan pakaian ungu menatap Ye Chen dengan sangat dalam. Mendengar bahwa Ye Chen mengerutkan kening, dan dia memiliki api yang nyata. Satu-satunya orang yang tahu itu adalah Xiong Er, pria Gemo. Dia pikir dia bersembunyi dalam-dalam, dan tidak pernah berpikir dia ditangkap oleh pria tua berwarna ungu. Melihat kewaspadaan Ye Chen, pria tua dengan pakaian ungu tersenyum lembut, teman-teman kecil, yakinlah, tolong bantu, itu saja. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Dia tidak bisa yakin bagaimana dia bisa melakukannya. Di sini, dia tidak percaya pada kondisi kental. Pria tua ungu sangat sopan tanpa bergegas di tempat. Tentu saja, ini tidak sia-sia, aku akan memberimu kompensasi yang sesuai, atau jika kamu memiliki apapun yang kamu inginkan, kamu dapat menaikkannya, lelaki tua dengan pakaian ungu itu berkata lagi. Berbicara tentang anak ini, Ye Chen tentu saja tidak akan membawanya, jangan menyerah. Sambil menarik napas panjang, dia batuk kering, menyentuh ujung hidungnya, dan berkata, aku butuh uang. Dia awalnya untuk Suan Steed dan Suan Iron. Siapa yang pernah ingin kehilangan rumah untuk batang besi, dan 300.000 utang luar negeri Xiong Er, sekarang dia adalah penguasa kekurangan uang. Secara alami, dia tidak mengatakan berapa biayanya. Pertama, dia benar-benar tidak tahu harus berapa. Kedua, dia memberikan keputusan kepada orang tua itu dengan pakaian ungu. Pokoknya, saya meminta uang. Jika Anda ingin memberi lebih banyak,
Anda bisa memberi lebih banyak, dan jika Anda ingin lebih sedikit, Anda bisa memberi lebih sedikit. Selain itu, pria tua dengan pakaian ungu itu memegang cangkir teh dan menyesapnya, dan ketika dia melihat bahwa Ye Chen tidak berbicara lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk memandang Ye Chen, itu saja. Hehe tersenyum, Ye Chen mengangguk. Pria tua ungu itu sedikit tersenyum, mengambil tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Terima kasih, senior. Ye Chen buru-buru mengambilnya, tetapi tidak langsung melihatnya, dan itu tidak terlihat bagus, jadi jika Anda tidak memilikinya, dapatkah Anda memesan lebih banyak? Dia memiliki hati itu dan tidak memiliki keberanian. Mulailah saja. Oke. Kata Ye Yan, buru-buru memasukkan besi hitam dan baja hitam ke dalam tas penyimpanan. Di sini, pria tua berpakaian ungu itu menarik lengan-lengan kirinya, memperlihatkan lengannya. Melihat ini, Ye Chen mengerutkan kening, karena pria tua ungu itu hitam dengan tubuh yang sama. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat rune aneh di permukaan lengan. Apa ini? Ye Chen menatap lelaki tua berpakaian ungu itu. Penyihir. Penyihir. Ye Chen tidak bisa tidak mengingat kata-kata tentang penyihir dan mantra yang dia lihat di Zhengyang Zongsuge beberapa tahun yang lalu. Mantra adalah mantra yang sangat kejam, dan itu hanya bisa dilemparkan oleh penyihir legendaris. Jika mantra itu hilang, jika tidak dapat dihentikan atau dihapus pada waktunya, itu akan dibunuh oleh mantra. Adapun suku Wu, itu adalah yang besar. Ini adalah ras kuno dan misterius, dan setan, abadi, roh, kuno, setan, proto, naga, dan orang barbar juga disebut 9 kuno. Ini adalah mesin kuno yang nyata. Ye Chen terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada kutukan dari suku Wu di tubuh biksu yang begitu kuat. Senior, bisakah api sungguh aku membantu kamu menahan mantra ini? Mengetahui kekuatan mantra, Ye Chen sedikit kehabisan nafas. Api sungguhan biasa tidak akan bekerja, tetapi api sungguhanmu mungkin berhasil. Begitu komentar ini keluar, Ye Chen tampak stagnan, dan menatap pria tua itu dengan warna ungu. Senior, apakah benar bahwa api masih berbeda?